Oke, siap-siap ya. Kita bakal masuk ke salah satu topik yang paling bikin pusing, tapi sekaligus paling keren di dunia sains. Kita akan jalan-jalan ke sebuah dunia yang benar-benar menantang akal sehat kita. Dunia yang anehnya justru jadi dasar dari semua teknologi yang kita pakai sekarang. Selamat datang di dunia kuantum. Coba deh, bayangin sebentar sebuah dunia di mana aturannya sama sekali beda dari yang kita tahu. Sebuah realitas yang rasanya lebih mirip cerita fiksi ilmiah. Ini kedengarannya kayak cuplikan film sci-fi kan? Tapi loh, ini adalah fakta-fakta yang udah terbukti dari fisika kuantum. Konsep-konsep inilah yang bakal kita bedah. Dan percaya deh, makin dalam kita gali, makin terasa aneh. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pilar pertama dari keanehan kuantum, sebuah ide yang jadi fondasi dari semua yang lain. Siap? Nah, ini dia nih kata kuncinya, superposisi. Gampangnya gini, di dunia kita, sesuatu itu kalau nggak A, ya B. Nggak pernah dua-duanya. Tapi di dunia kuantum, sebuah partikel bisa jadi A sekaligus B pada saat yang bersamaan. Biar gampang, coba pikirin saklar lampu deh. Di dunia kita, saklar itu kan cuma bisa nyala atau mati. Jelas banget kan? Tapi, di dunia kuantum, partikel bisa ada di kondisi nyala dan mati di waktu yang bersamaan. Aneh banget kan? Konsep ini benar-benar nabrak semua logika yang kita kenal. Nah, ini bagian yang paling bikin kepala meledak. Keadaan ganda itu cuma ada pas kita lagi nggak ngeliatin. Seolah-olah alam semesta itu nahan napas, dan begitu kita intip, baru deh dia terpaksa milih mau jadi yang mana. Realitas kita seakan-akan menunggu untuk dilihat. Oke, kalau ngeliatin aja bisa ngubah kenyataan, gimana sih kelakuan partikel-partikel ini kalau kita awasin? Ada percobaan keren namanya percobaan dua celah, dan ini nunjukin efek pengamat dengan jelas banget. Jadi gini, waktu kita nggak liatin, partikel itu nyebar kayak gelombang, nembus dua celah sekaligus. Aneh kan? Tapi, begitu kita pasang alat buat ngintip, tiba-tiba partikelnya jadi sopan, kelakuannya kayak bola kecil yang cuma lewat satu celah. Gila kan? Cuma dengan ngeliatin aja, hasilnya jadi beda. Sekarang, siap-siap buat sesuatu yang kedengarannya mustahil banget. Coba bayangin, kamu lempar bola ke tembok. Pasti mantul kan? Nah, partikel kuantum ini beda. Dia bisa, entah gimana caranya, nembus tembok itu. Beneran, kayak hantu kecil yang bisa lolos gitu aja dari penjara fisika. Dan jangan salah, efek hantu ini atau quantum tunneling itu bukan cuma teori aneh loh. Justru ini alasan kenapa matahari kita bisa nyala. Ini juga yang bikin reaksi nuklir bisa terjadi, dan chip di HP kamu itu bisa berfungsi. Tanpa ini, dunia yang kita kenal sekarang yang nggak akan ada. Kalau kamu pikir yang tadi udah aneh, tunggu dulu. Kita masuk ke misteri yang paling dalam di fisika. Sesuatu yang saking anehnya, bahkan Einstein aja sampai pusing. Aksi seram dari kejauhan, itu sebutan Albert Einstein buat fenomena ini. Dia tuh nggak suka banget sama ide ini. Kenapa? Soalnya ini kayaknya ngelanggar aturan paling dasar alam semesta. Nggak ada yang bisa lebih cepat dari cahaya. Jadi, aksi seram ini tuh maksudnya gini. Bayangin ada dua partikel yang saling terhubung. Terus kita pisahin mereka, jauh banget. Satu di sini, satunya lagi di ujung galaksi. Nah, kalau kamu ngukur partikel yang di sini, partikel yang di ujung galaksi itu langsung tahu dan ikut berubah. Seketika, beneran instan, lebih cepat dari cahaya. Gimana cara mereka ngobrol? Sampai sekarang, nggak ada yang tahu. Ini salah satu misteri terbesar yang kita punya. Oke, kita udah ngomongin superposisi, ngintip bisa ngubah hasil, sampai koneksi instan yang serem. Mungkin kamu mikir, terus gunanya apa sih semua hal aneh ini? Nah, disinilah semua ini jadi penting banget buat kita. Ya, semua aturan yang kelihatannya nggak masuk akal, yang nabrak logika dan pengalaman kita sehari-hari, ternyata jadi fondasi dari dunia modern kita. Beneran, komputer yang kamu pakai, laser, GPS yang nuntun jalan, bahkan alat MRI di rumah sakit, semua itu bisa ada dan berfungsi karena kita ngerti dan bisa manfaatin aturan-aturan aneh dari mekanika kuantum ini. Jadi intinya tuh begini, kita ini hidup dalam sebuah paradoks yang luar biasa. Seluruh peradaban modern kita dibangun di atas hukum fisika yang jujur aja sampai sekarang kita belum ngerti-ngerti banget. Kita bisa pakainya, tapi kita masih garu-garu kepala mikirin kenapa bisa begitu. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau fondasi dunia kita aja seaneh ini, apa artinya ini buat kita, buat pemahaman kita tentang realitas itu sendiri? Jadi, semua keanehan ini, partikel di banyak tempat sekaligus, koneksi instan yang bikin merinding itu, semuanya nunjuk ke satu kesimpulan yang merombak cara kita mikir.
Ternyata realitas itu bukan sesuatu yang pasti dan kaku. Justru sebaliknya, dia itu fleksibel, penuh kemungkinan, dan yang paling gila, kita kayaknya ikut ngebentuk realitas itu cuma dengan cara ngelihatin doang. Pelajaran terbesarnya mungkin ini, logika dan akal sehat kita yang kita kembangin buat bertahan hidup di dunia sehari-hari, ternyata sama sekali nggak cukup buat ngerti cara kerja alam semesta di levelnya yang paling dasar. Kita tutup pembahasan ini dengan satu kesadaran penting. Alam semesta ini ternyata bukan kayak mesin yang bisa ditebak, tapi jauh lebih misterius, lebih aneh, dan lebih menakjubkan dari yang pernah kita bayangin. Dan ini bikin kita bertanya, kalau yang kita tahu aja udah seaneh ini, kira-kira apa lagi ya yang belum kita ketahui di luar sana?